Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah, santrian santriwati, siswa-siswi yang saya cintai. Pada kali ini kita membahas tentang keistimewaan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah yang pertama, bahwasanya Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung, terutama wabil khusus di suratul Fatihah, maka salah satu keistimewaannya tidak sah seseorang sholat kecuali membaca surat Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, la sholata liman lam yarqa'u bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada sholat kecuali mereka membaca Fatihatul Kitab, berarti membaca surat Al-Fatihah. Yang biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Kemudian yang kedua, tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari lafadznya, maknanya, termasuk isinya. Di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran itu yang menciptakan Allah, yang membuat Allah, yang menurunkannya pada manusia Allah, yang menjaga lafadznya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia biasanya Allah menciptakan orang-orang yang hafidh-hafidhoh, yang hafal Al-Quran, hafal kalimatnya, hafal lafadznya, hafal maknanya, dan teliti dalam membacanya. Dilengkapi dengan ilmu tajwid, dilengkapi dengan ilmu fasih balaghah yang luar biasa di dalam membaca Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Ketiga, bahwasanya Al-Quran terjaga dari pertentangan. Dari Al-Quran yang satu dan ayat yang lain itu saling mendukung, saling mengagungkan. Di sini disebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan, tapi Al-Quran itu satu dengan yang lain saling membantu, satu dengan yang lain saling menguatkan. Kemudian keempat, bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi mempelajari Al-Quran sangatlah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu petunjuk petunjuk bagi semua manusia. Kalau petunjuk susah mempelajarinya, nanti manusia akan kesulitan dalam mengamalkannya. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak seorang pun mendapatkannya kecuali mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW atau beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am yaquluna tarahu qul fa'tu bi suratin, sehingga tidak ada orang yang bisa mampu menandingi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat
dari Allah yang sangat luar biasa. Itulah sebab kemudian berikutnya Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa yang membacanya. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca mendapatkan ketenangan, mendapatkan kejembaran, mendapatkan kenikmatan, kagungan atas wasilah Al-Quran. Sebab bahasanya wa qiraatuhu ibadatun, membacanya adalah ibadah. Kita kalau bisa membaca Al-Quran di pagi hari, membaca Al-Quran di siang hari, membaca Al-Quran di petang hari atau di malam hari. 1 ayat, 2 ayat, apa ayat yang istiqomah, apa kita terus menerus, yang sebagai kesejukan di dalam jiwa hati sanubari. Ada guru-guru yang mencontohkan kalau pagi pada subuh membaca suratul Waqiah. Ada guru yang mencontohkan kalau siang pada sholat duha membaca surah Ar-Rahman, atau pada duhur membaca surah Ar-Rahmannya. Ada yang mencontohkan guru membaca surah Yasin pada sholat maghrib. Ada guru yang mencontohkan membaca surat Al-Muluk atau Barok pada sholat isya. Atau terbolak-balik. Banyak itu. Namanya 4 sholat pilihan. Nah dari itu semua para hadirin kita belajar. Ada yang istiqomah, istapet seperti Kiai Mukhtarjo. Itu istiqomah setiap pagi pada subuh membaca Al-Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas sampai selesai. Itu beliau istiqomah 1 bulan 3 kali khotam. Berarti termasuk kalau 10 hari berarti khotam. Berarti 1 hari 1 juz ya. Ya, yang 3 kalau berapa tuh? Itu berarti dalam 1 bulan 3 kali khotam. Berarti kalau begitu 10 bagi 3 ya. Karena 30 juz berarti kalau sehari 3 juz. 10 khotam, 10 khotam, 10 khotam. Berarti dalam 1 bulan 3 kali khotam. Berarti mungkin beliau baca pagi subuh 1 juz, siang 1 juz, malamnya 1 juz. Gitu. Itu guru kita yang sudah istiqomah dan biasa online, orbit dinyalakan di speaker kalau pagi hari, siang tidak, malam tidak. Itu sebagai contoh buat kita tentang orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentram kalau kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari, pagi, siang, sore, malam, jangan berhenti. Walau 1 ayat kita mengaji, sehabis sholat kita mengaji, semoga Allah kan memberkahi. Hadirin sidang rahmatullah. Itulah teman-teman. Kemudian berikutnya Al-Quran hanya untuk orang yang hidup, bukan orang yang mati atau berdasarkan Allah. Liyung diromang kana hayya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran itu ya untuk orang yang hidup. Bagi mereka yang hidup, bagi manusia lagi hidup. Begitu. Ya, undang-undang bagi manusia. Ada peraturannya buat manusia. Manusia yang apa tadi? Yang hidup di alam dunia. Nah, manusia yang hidup di alam dunia itu di apa namanya? Undang-undangnya adalah Al-Quran. Karena bahasanya hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bagaimana kita berucap, tingkah laku dan pikiran hati sanubari. Nah, itu jadi ucapannya baik, tingkah lakunya baik, hati pikirannya baik. Kenapa? Selalu melihat kepada Al-Quranul Karim. Nah, jadi dituntun akhlak kita atau tingkah laku kita tidak sukar bedewek para hadirin, tapi dituntun oleh Al-Quran. Kemudian juga disebut Al-Quran sebagai penawar bagi semua sakit atau penyembuh dari semua sakit-sakit para hadirin. Nah, disebutkan ya. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, penawar dari semua sakit-sakit yang ada di dunia, baik sakit dohir maupun sakit batin. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.